Puji nama Tuhan, hari ini saya perkenalkan dulu ya, supaya ndak asing, ki sapa lho sing ngarep. Pertama kali bersama dengan Bapak Ibu beribadah. Nama saya Enda, asli Jawa ya. Karena Enda itu dari bahasa Jawa. Saya datang bersama Ibu Asilia. Asilia juga asli Jawa. Silakan Bu. Ya. Asli Jawa tapi suaminya orang Dayak. Berarti dia apa? Iya Jajak ya, Jawa Dayak itu ya. Tapi mirip Dayak kan, putih gitu ya. Kami dari Kementerian Agama Bapak Ibu, dari Bimas Kristen, kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Pertama kedatangan kami pertama ini adalah memvalidasi gereja. Mengapa? Karena gereja ini telah mengurus piagam terdaftar gereja. Di Kabupaten Malang itu kantor menerbitkan piagam terdaftar gereja yang sangat bermanfaat bagi gereja. Manfaat yang pertama adalah kita memiliki legalitas. Karena kita sudah mendapat izin resmi dari kantor Kementerian Agama di dalam administrasi. Secara fisik sudah terdaftar. Kalau secara sinode sudah terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia ya, GBI. Nah, kemudian dalam bangunan fisik sebagai gereja lokal juga harus ada tanda legalitas. Nah, gereja ini sudah mendapatkannya. Keuntungan yang kedua, gereja bisa mengajukan bantuan kepada Bupati Malang. Ya. Bantuannya sekitar 15 juta ya Pak Pendeta ya. Lumayan kan untuk nambahi bangku ya. Atau mengurangi bangku. Ya nambah lah Bu ya. Kalau bisa dijebol supaya ada ruang untuk doa, ruang kantor ya, supaya gereja ini makin lengkap fasilitasnya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jadi selain memvalidasi, ternyata Bapak Pendeta meminta untuk membagi firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang sebuah kebenaran. Karena tema besar dari gereja ini menerima kuasa. Ya. Siapa yang mau menerima kuasa? Yang tidak mau berarti saya mau menguasai Bu, gitu ya. Menerima kuasa artinya apa? Setiap anak Tuhan yang percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bukan yang lain, pasti memiliki kuasa. Karena firman Tuhan berbicara bahwa kalau imanmu ada di dalam Kristus Yesus, engkau sanggup mengalahkan segala yang jahat. Makanya wis odo wedi setan ya. Jangan takut dengan gendruwo, pocongan ya. Nah, karena dulu di Lawang, kalau tidak salah perbatasan Lawang dengan Singosari itu ada warung pangsit mie pocong. Nah ya, saya tidak tahu sekarang masih ada apa enggak. Oh bakso ya, bakso pocong. Nah, saya tidak tahu itu yang jualan pocongan apa Ustaz. Yang jelas saya sudah alergi lek mampu pocongan ya. Mohon maaf ya. Nah, Bapak Ibu, kuasa ini yang diberikan oleh Tuhan, bukan dari kuasa lain ya. Di dunia ini ada dua kuasa saja. Kuasa Tuhan atau kuasa setan. Dan kita boleh memilih. Ya. Ada yang sudah ke gereja puluhan tahun Pak Pendeta, tapi masih cari kuasa yang lain. Ya. Datang ke Mbah Demin, ya. Mbah, kula niki pun umur 37, Mbah, dereng angsal jodoh. Waduh Mas, sampean ya kudu poso ta nek ngarepe lawang. Turu lemekan sapu korek ya. Aduse kembang setaman ya, kembang sak taman diadus kabeh. Sampean iki Mas, dadi wong lanang sing kandel. Ngoten nggih, Mbah. Ojo kandel perasaane tok, berarti jenenge gak diisin ya. Kandel dompete lah gitu. Wedok ngedok kok nguber. Ada kuasa-kuasa yang sampai hari ini dicari orang-orang Kristen untuk memberanikan dirinya supaya dia percaya diri, tampil ke depan.
termasuk cari jabatan ya, cari penghormatan, cari kekuatan supaya disegani oleh orang. Kuasa inilah yang akhirnya justru menjatuhkan kita ke dalam dosa yang paling dalam. Karena tidak mungkin kita beribadah kepada dua tuan, ya. Situ embandemen, situ Gusti Yesus. Katanya Tuhan Yesus, milio, ojo selingkuh-selingkuh, gitu ya. Kan tidak ada yang selingkuh sih. Tapi yang selingkuh di TV, di YouTube itu banyak Bapak Ibu ya. Ipar adalah maut, morotua adalah maut, banyak. Tetapi di dalam Kristus tidak mau, karena maut itu sudah dibinasakan, amin. Jadi jangan cari-cari masalah ya. Urip iki wis kakean masalah, wis ojo golek masalah. Karena apa? Sumbernya masalah kan dari diri kita sendiri sebenarnya ya. Dulu masih punya sepeda motor uduk Kawasaki, diberkati Tuhan kan sesuai dengan persembahan tadi. Tuhan tunjukkan, berkati bisnisnya sukses, banyak asetnya, akhirnya beli mobil ya, oke. Diberkati dengan mobil, waduh kurang. Dengan mobil gaya ya, selirik-lirik. Waduh, akeh sing ngelirik ya. Berdoa lagi, persembahannya digedeni. Tuhan tambahkan aset saya, tak klaim janji Tuhan, saya harus punya Alphard. Punya Alphard ya. Tuhan berkati dengan Alphard sesuai janji yang diikrarkan tadi. Tapi sisuke, mah, aku dengar firman Tuhan mah dalam doaku. Apa mah? Tuhan ngomong, kamu harus cari pendamping lain. Ya apa sih Pak? Aku iki kurang apa? Loh kamu ini istri perjanjian lama, aku harus punya istri perjanjian baru supaya genaplah sesuai kitab suci. Monggo ya, kalau begitu silakan, berarti Anda cari ya. Jadi jangan salahkan Tuhan ya. Gusti aku kakek masalah, cari Gusti, awakmu dhewe sing golek masalah. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 kita akan baca ayat 14 sampai 15. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah, huruf kecil, jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, latar belakang dari kitab ini ditulis karena perpisahan Yosua dengan bangsa Israel. Yosua sudah mau masuk masa pensiun ya, pensiun ya, karena sudah umur cukup lanjut. Saya kemana-mana juga mengajak Bu Asilia. Beliau ini masih angkatan muda, penyuluh agama angkatan masih muda, masih baru, usianya juga masih muda ya. Karena tahun 2026 saya pensiun ya. Jadi beliau saya ajak terus. Etok-etok ini Elia Mbak Elisa itu, etok-etok itu ya. Nanti jubah saya juga saya berikan. Maksud saya begini, saya mengajak teman-teman ini supaya nanti ketika saya pensiun, teman-teman yang melanjutkan
kunjungan ke gereja-gereja. Di Kabupaten Malang ini ada 370 sekian gereja. Saya di sini bertugas mulai tahun 2018, karena sebelumnya saya di Pasuruan, sebelumnya saya di Surabaya. Jadi saya sudah pindah 2 kali ya. Itu enggak boleh pindah lagi itu ya, sampai nutup no pensiun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, gereja perlu didampingi oleh kantor Kementerian Agama. Mengapa? Karena ada banyak hal yang harus diselesaikan. Tidak hanya masalah ibadah, tapi masalah administrasi itu juga mendukung supaya kita ini ibadah dengan lebih kondusif, gitu ya. Karena kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita beragama lain. Nah, sekarang Bapak Ibu, Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa dia nanti akan pensiun gitu ya. Nah sekarang, nah pada waktu itu Yosua nanting. Nanting itu apa? Bahasa Indonesianya nanting itu apa? Menimbang. Maksud nimbang? Mempertimbangkan. Nah nanting itu bertanya, memberikan sebuah gini, awakmu melendi gitu loh. Gitu ya, itu nanting. Bahasa Indonesia belum ada yang mewakili kalimat ini. Jadi itu pernyataan diberikan kepada orang untuk seperti anak-anak kita ya. Ma aku sekolah iki, pa aku sekolah iki. Nah akhirnya orang tua gini, wes terserah kamu mau milih yang mana. Begitu loh maksudnya. Nah pilihan itu menentukan masa depannya. Itu namanya nanting ya, ditanting. Kamu milih yang mana? Nah bangsa Israel ini ditanting oleh Yosua. Ayo kamu pilih yang mana? Kamu mau milih beribadah kepada ilah orang Amori atau kepada bangsa di seberang sungai Efrat? Bapak Ibu, bangsa Israel ini ketika duduk di tanah Kanaan sudah enak ya, mangrove enak, tapi masih saja suka selingkuh. Itu loh. Lerek-lerek kepada ilah-ilah lain. Ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekitar bangsa Israel. Nah mereka ini orang-orang yang menyembah berhala, yang menyembah ilah-ilah yang sungguh itu bukan Allah, bukan Tuhan. Nah ini otomatis adalah pelajaran bagi kita ketika kita diperhadapkan pada satu lingkungan, ya toh. Lingkungan itu kadang menarik kita untuk kita ini harus memilih. Saya mau milih apa? Dan pilihan itu akan menentukan bagaimana kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan, meraih apa yang kita impikan, ataukah kita malah menjadi gagal. Bapak Ibu dan Saudara, saat itu Yosua ngerti banget wataknya bangsa Israel, ya toh? Orang yang mudah sekali kena pengaruh. Makanya walaupun mereka mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang memiliki Tuhan, sebagai bangsa memiliki Allah yang hidup, ya di dunia pada saat itu hanya bangsa Israel yang sudah mempercayai Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi. Yang lain mereka masih beragama kafir. Hanya satu-satunya bangsa di dunia yang pada saat itu Israel sudah menyembah Allah yang benar karena perjumpaan Allah dengan nenek moyangnya yaitu Musa. Bapak Ibu dan Saudara, saat itu harusnya mereka ngerti bahwa yang mereka sembah itu bukan sembarangan Gusti, begitu loh ya. Ada Gusti Randa, ada Gusti apa ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali yang membuat Yosua itu gregeten ya. Karena bangsa Israel masih mudah selingkuh. Masih cari-cari apa yang disukai oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, maka pada saat itu bangsa Israel begini, dikumpulkan dan Yosua memberikan kepada mereka sebuah pernyataan, pilihan. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Itu ya, itu harus dipegang teguh. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Jauhkanlah. Bapak Ibu dan Saudara, kan kita ini sedang dalam posisi yang demikian walaupun kita sudah tiap pagi rajin ke gereja,
Ya, ada komsel, ada ibadah tengah minggu dan seterusnya. Namun kita masih diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Bagaimana kita membawa supaya anak cucu kita, keturunan kita adalah menjadi bangsa yang kokoh kuat imannya sampai akhir hayat, sampai Tuhan Yesus datang. Sudah dibuka ya? Ya. Ya. Tolong di setel yang slide yang pertama ya. Dari awal, ya. Masih ada awal lagi? Dari awal lagi, ya. Terus itu terakhir. Ya, terus Bapak Ibu sambil menunggu ya, slide yang pertama sekali. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kalau kita melihat televisi, siaran di televisi, semalam itu saya sudah mendapatkan informasi dari televisi, anak SMP ya diperkosa teman-temannya ya, dengan cara dibunuh dulu lalu diperkosa. Ada berapa orang yang perkosa? 4 ya, ngeri ya kan, ngeri sekali. Kemudian kita ingat kasus Vina ya toh, apakah itu dibunuh oleh geng motor, apakah itu dibunuh siapa, tapi ada BAP yang berbunyi bahwa dia dibunuh dan diperkosa dan seterusnya. Kasus-kasus demikian ini cukup banyak ya kan, bahkan di gereja juga terjadi. Ya, akhir-akhir ini ada pendeta yang pelecehan seksual ya. Jangan lihat Pak Gembala, beda. Ya, Bapak pendeta kita berbeda, rohnya berbeda dengan mereka ya. Ketika ditayangkan di televisi, itu siapa sih ini? Jadi pendeta ini sudah ngajar bojone gara-gara mobilnya dipinjam, terus keperok gitu loh ya. Beset, waduh dihajar habis-habisan. Dia juga menganiaya anaknya. Lalu kemudian ya itu yang muncul ya, kasus seperti ini seperti gunung es itu yang muncul, yang kelihatan, yang tidak kelihatan banyak sekali. Mengapa ini terjadi? Itu ya, slide yang sudah dapat? Ya, belum ini. Terus ini paling terakhir ini, apakah saya yang salah ngirimnya? Enggak kan ya? Ya, oke. Bapak Ibu dan Saudara, terus slide-nya ya. Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita ini berpikir kalau kasus-kasus demikian, kadang kan kita gini, wenceni, panceni kan begitu. Kalau mereka adalah memproklamasikan dirinya sebagai hamba Tuhan, kok bisa ini terjadi? Kok bisa? Ada pendeta yang pelecehan, ada pendeta yang melakukan kejahatan dan seterusnya. Ingat bahwa kalau mereka masih mencari kuasa yang bukan kuasa Tuhan, menganggap dirinya berkuasa secara jasmani, karena dia seorang pemimpin, banyak pemimpin yang merasa dirinya berkuasa. Ya kan? Kalau merasa dirinya berkuasa, maka dia menguasai orang lain. Ya Pak ya? Iya. Kalau merasa dirinya berkuasa maka dia menindas orang lain dengan sesuka hatinya. Nah inilah yang akan kita renungkan Bapak Ibu. Mengapa ini muncul? Dan bagaimana caranya kita akan memberantas ini semua? Yang jelas bahwa kita harus mulai berpikir apa ya yang menjadikan orang yang percaya yang sudah Kristen lalu memiliki karakter atau watak-watak yang jahat. Karena apa? Bapak Ibu dan Saudara, saya berkali-kali memberikan kesaksian beberapa gereja. Saya ini salah satu penggiat
saya penggiat peduli anak. Maka di gereja kami juga ada pelayanan yang melayani 250 anak, namanya PPA, ya. Lalu ada 40 orang ibu muda dan yang tidak memiliki potensi keuangan, tidak memiliki potensi keterampilan sehingga perlu ditolong. Mulai dari hamil sampai melahirkan, sampai anaknya berusia 3 tahun. Bapak, Ibu dan Saudara, kami memikirkan ini, pelayanan ini karena mengingat bahwa mendidik anak untuk memiliki generasi yang berkualitas seperti yang didoakan tadi berdampak, itu tidak bisa diserahkan kepada sekolah saja. Tidak cukup di sekolah minggu saja. Ngapunten ya, anak-anak tadi dibariskan pada waktu kita mau ibadah. Itu saya pernah membantu pelayanan di GBI Bethlehem, Bapak Ibu. Saya diminta Pak Gideon pada tahun 2001, 2002 lah. Saya diminta Pak Gideon untuk melayani sekolah minggu di sana. Karena jemaat waktu itu sudah 1.500 sekolah minggu. Sekolah minggu jumlahnya masih 4 anak. Ini apa Mbak gitu ya. Nah, disitulah akhirnya saya bersama guru-guru sekolah minggu yang ada, mulai kami bergumul bagaimana ini. Mulai ada beberapa anak yang ikut, ya, karena kami membuat kreativitas yang menarik sehingga anak-anak itu bertambah jumlahnya. Akhirnya kami usulkan begini Pak, anak-anak ini sebelum khotbah, jadi sudah ibadah sebelum khotbah itu didoakan, jadi mereka baris gini ya. Nah, pendetanya yang mau berkhotbah itu mendoakan. Ini juga diikuti oleh GSJA di Jatikerto karena beliau dulu juga pelayan GBI Bethlehem, Pak Wito, dan beberapa gereja yang sudah mengikuti, dan hasilnya memang luar biasa. Banyak orang tua yang begitu interest ya, begitu semangat, begitu senang ketika anak-anak itu didoakan. Itu didoakan loh, begitu senang ya. Karena harapan para orang tua, anak-anakku nanti akan menjadi anak-anak yang sukses, yang beriman teguh, kan begitu ya. Tujuan pendidikan Kristen itu adalah menjadikan anak-anak itu sukses kehidupannya, mandiri, bertanggung jawab, dan beriman kokoh di dalam Kristus. Itu tujuannya pendidikan anak. Oleh karena itu kami sangat peduli dengan hal ini Bapak Ibu. Karena pendidikan anak itu telat kalau diberikan pada waktu anak sudah gede, terlambat sudah. Namun ketika firman Tuhan dibukakan kepada kita, kita akan kembali melihat diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita, generasi kita. Sebagai generasi yang memiliki iman kokoh kuat dan memiliki kuasa untuk mengalahkan yang jahat. Bapak Ibu, kalau ada orang tua, pendeta, hamba Tuhan yang sudah melakukan kesalahan atau kejahatan, Bapak Ibu jangan melihat gelarnya, ya toh. Walaupun gelar itu memang menjadi sebuah wakil, sebuah wakil identitas bahwa seorang ini adalah orang yang saleh, orang yang beriman, kan begitu. Enggak mungkin ada pendeta yang hidupnya enggak saleh, ya toh. Kalau pendeta yang namanya soleh ada, ya, murtadin. Ya. Tapi orang yang hidupnya saleh dan beriman kuat, nah pendeta ini kan gelar yang mewakili itu. Betul apa betul Bapak Ibu? Sekarang ingat peristiwa ketika Yesus didatangi para murid dan mereka mengatakan, "Guru, kami itu sudah mengusir setan dengan memakai namamu. Tapi setan itu tidak keluar-keluar." Gitu loh ya. Dan orang banyak tuh melihat bahwa itu kan muridnya Yesus. Kenapa tidak bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan? Mereka ini aslinya kisinan gitu kan. Terus runcang-runcung dengan Tuhan Yesus, tapi dia tidak bisa melakukan apa Yesus lakukan. Jadi Bapak Ibu, murid-murid ini adalah representatif dari Yesus. Gitu loh ya. Nah, kita ini semua adalah representatif dari Yesus yang juga harus memiliki kuasa seperti yang Yesus punya. Itu.
Nah, akhirnya Bapak Ibu kita kembali lagi pada diri kita. Kalau kita mau memiliki kuasa, ya, sanggup menghadapi kehidupan yang penuh tantangan, sanggup mengalahkan kejahatan, kita sanggup menyelesaikan semua persoalan karena Yesus, kita harus memiliki kuasa seperti yang Yesus miliki. Nah, caranya adalah penanaman iman itu mulai dari awal. Sejak kapan? Sejak anak-anak dalam kandungan. Coba slide berikutnya ya. Balik lagi ya. Gimana? Kok balik lagi? Ya, anak-anak model begini ini banyak ya di sekitar kita Bapak Ibu ya. Ini masih anak-anak SD ini ya, banyak sekali. Berikutnya, lah ini apa ini? Kekerasan ya. Kekerasan ini banyak terjadi di kalangan anak-anak pelajar. Kekerasan tidak saja secara fisik, tapi bullying, membuli, kekerasan secara vokal, secara dari perkataan. Misalnya madani gitu ya, anak itu diberi cap, misalnya anak itu kan cabi ya, gemuk, lucu gitu ya. Akhirnya kita manggilnya apa kalau ada anak lucu, gemuk gitu apa? Manggilnya biasanya apa Bu? Dut, gendut kan begitu kan? Ya Pak ya? Itu membuli. Lalu kemudian ada temannya lagi tertidur gitu di gereja, kecapean ya. Lalu oleh temannya difoto, jeret. Lalu diupload. Itu namanya juga membuli. Karena apa? Masa bisa orang kalau ngantuk enggak bisa ditahan ya? Bisa juga karena kurang sehat. Tapi ada teman yang usil ya, maunya kan guyon. Tapi ingat, tidak semua orang itu bisa menerima guyonan seperti itu. Dan itu sangat menyakitkan. Ya Pak ya? Oh, sudah ada pengakuan dosa ya. Nah, jadi membuli itu juga termasuk kekerasan. Itu ya. Lalu kemudian apa? Perilaku-perilaku kita yang itu menyakitkan itu adalah kekerasan. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, saya takut kalau ini kembali ke yang tadi ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini adalah gambar anak yang selalu mendengarkan perkelahian, pertengkaran, perdebatan papa dan mamanya, ibu dan ayahnya di rumah. Tiap hari sering dia mendengarkan orang tuanya berkelahi, ya, bertengkar dengan kata-kata yang kasar. Itu juga merupakan kekerasan. Berikutnya, ya. Akhirnya menjadi anak yang apa ini? Menjadi anak yang apa ini? Anak ini menutup diri, ya. Anak ini merasa bahwa dirinya tidak berguna. Anak ini merasa bahwa hidupnya ini sudah nggak punya masa depan. Berikutnya, ya. Bagaimana sekarang? Berikutnya, ya. Peran keluarga. Sekali lagi Bapak Ibu, Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel, kamu mau milih mana? Nyembah sopo? Nah gitu ya. Yosua mengatakan, tapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di keluarga ada siapa? Dalam rumah kita ada siapa? Jelas ya, ada suami, istri, ayah, ibu, anak, ada keponakan, ada tante, bude, Mbak Uti, engkong, oma ada. Biasanya orang Jawa itu masih beberapa anggota keluarga bersama-sama tinggal. Tapi aku dan seisi rumahku, termasuk ART, termasuk driver, termasuk tukang kebun, termasuk security, kalau memang itu ada di sekitar kita, kami akan beribadah kepada Tuhan. Menanamkan hal ini tidak cukup di sekolah minggu atau di sekolah.
tetapi itu dimulai dari anak itu ada di dalam kandungan. Jadi ibu-ibu hamil ya biasanya itu munek-munek keluar ya, sumpek gitu ya di dalam ibadah. Ada yang hamil? Ada. Nah, harus setia mengikuti ibadah demi ibadah. Karena apa? Anak di dalam kandungan itu mendengar, merekam apa yang terjadi di luar. Kalau dia mendengar orang tuanya bertengkar terus, ketika dia lahir, dia tumbuh menjadi anak yang keras. Menjadi anak yang suka mukul temannya, menjadi anak yang sangat membangkang. Karena apa? Di dalam kandungan dia sudah merekam kata-kata kasar, olokan, umpatan, kekerasan. Dia sudah menerima itu di memorinya. Jadi jangan salahkan kalau ada anak sekolah minggu yang kadang kan tidak bisa diem ya, terus suka mukul temannya, ya toh? Guru sekolah minggu seringkali merasa, aduh, kayak kehilangan kesabaran, ya toh? Waduh, Bu, tidak mau diem, dia terus mukuli temannya, dia terus bikin kacau. Aduh, Bu, kalau anak itu nggak masuk, waduh, saya memuji nama Tuhan, perciliku kaono, gitu kan, menyusahkan. Anak ini tidak pernah bersalah, tapi oleh gurunya dijewet, lu gue sing nganteng, arek anak gendruwo encen, gitu ya. Padahal anak itu korban dari apa yang terjadi dalam keluarga. Nah, ini tidak hanya untuk ibu yang sedang mengandung, tapi untuk semua kita, para kakek, engkong, oma, opa, mbauti, mbakung. Karena hal ini bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Gitu ya. Jadi jangan merasa khotbah Ibu Enda kayak manten anyar, untuk semua. Karena kita memiliki tanggung jawab yang sama. Bapak Ibu, ketika kita menanamkan iman, ya toh, ketika kita menanamkan iman, kita harus ingat bahwa metode cara kita ini akan terus menjadi apa? Terus menjadi blueprintnya anak-anak itu nanti tumbuh dan berkembang. Ya, next. Saya pakai ini takut kembali. Ya, di sini. Dalam relasi antar anggota keluarga, ya toh, relasi antar anggota keluarga, kan kita saling mengenal, ya kan? Kita memiliki perasaan yang sama. Kita memiliki rasa yang sama. Secara lahir maupun secara batin, ya, yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu, khotbah saya agak lama hari ini ya. Karena ini hal penting sekali dan saya selalu ingin memberikan kepada semua jemaat ya. Makasih. Mengapa Bapak Ibu? Dasar ini yang nggak bisa kita tinggalkan. Hubungan kita antar keluarga itu menjadi blueprint. Apa blueprint ini ya? Blueprint itu kalau kita mau ngeprint ya, ngeprint atau fotokopi. Nah, akan jadi fotokopi gitu ya. Cara-cara kita ini berkomunikasi, cara kita berelasi itu akan terus mendarah daging ke anak-anak kita. Ya. Ketika ada di sini ibu orang tua yang anaknya kos jauh dari rumah, ada? Ada ya. Ketika anak di luar kota ya Bu, kita di sini. Ibu terasa enggak kalau ada sesuatu itu, aduh ini mesti ono opo-opo mbek anakku iki. Ada rasa enggak di sini? Terasa? Ya, mesti terasa. Enggak tahu dari mimpi, enggak tahu perasaan kok gak enak ya Pak. Alah gak apa-apa, gak enak pokoknya. Lalu misalnya kita telepon. "Leh, kamu enggak apa-apa ta?" "Ya Ma, aku sakit." Nah, itu ya. Ada ikatan batin yang kuat. Nah, apalagi suami istri. Istri di rumah, lalu suami bekerja jauh di luar kota. Ketika suami di luar kota tidak kelihatan oleh istri, lalu suami di sana itu mulai lirik-lirik, ya toh? Lirik-lirik wewe, ya.
Nah, kemudian langsung ada hubungan, maaf ya, sudah mulai ada kontak dan ada hubungan dengan WW tadi. Istri pasti ngerasa, ya toh, gak enak ya, kok gini ya, aku kok mimpi ya. Kalau zaman dulu tuh bilang gini, ngimpi bajunya robek. Nah itu mesti pasangannya selingkuh gitu ya. Tapi saya nggak tahu sekarang, wong klambi wotoe disuwek-suwek kok ya. Ya itu kan sekarang. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ada ikatan batin yang begitu kuat. Ya. Berikutnya, anak itu akan turut mengalami apa yang dirasakan oleh orang tua. Anak akan turut mengalami apa yang dialami oleh orang tua, turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua. Jadi ketika ibu itu sedih, susah, bayi yang disusui ini juga pasti akan rewel. Ya, itu filsafat Jawa. Tapi terus terang sampai hari ini saya belajar, karena saya belajar tentang mengapa sih manfaat memberi ASI kepada anak. Ternyata itu memiliki pengajaran yang begitu hebat, karena anak yang disusui oleh ibunya memiliki bonding yang kuat, dan di situ anak akan memiliki daya juang yang sangat tinggi. Nggak gampang cengeng, nggak gampang purian, nggak gampang jadi anak yang angel dikandani gitu ya. Anak itu memiliki bonding yang kuat dengan ibunya, seperasaan dengan ibunya. Nah anak-anak yang demikian itu akhirnya menjadi anak-anak yang mudah dituturi, mudah diberitahu, kecuali anak-anak yang sufor ya, susu formula. Ini ibu memerlukan perjuangan yang hebat untuk dia membangun bonding dengan anaknya. Karena apa? Perlekatan antara kulit dengan kulit ketika ibu menyusui itu tidak didapat. Bagaimana mungkin botol ya, botol itu yang isinya susunya siapa? Susunya ibunya ta? Ya rata, itu kan susunya sekel papat, ya kan? Yang dibangga-banggakan yang kaki 4, ibu tahu sekel papat ya? Itu kan susunya dia, bukan susu ibunya. Jadi anak manusia diberi makan oleh, ya wes, makanya tingkai kayak sapi ya, nendang-nendang. Dia terlalu banyak energi, ya ndak? Anak-anak sufor itu, susu formula di dalamnya itu tepung dan gula. Tepung dan gula itu sumber energi, ya toh? Memang di tulisannya ingredientnya apa? Wah susu ini cocok untuk bayi, membuat bayi menjadi pintar, dia akan menembus dunia ini dan seterusnya. Tapi tidak bisa menandingi formulanya Gusti Allah. Karena susu yang diciptakan untuk wanita itu bukan untuk api-apian. Loh kok tertawa? Kan ada saya kurang gede digedekno kan cek api ya toh? Ada ibu, kemarin kami nengok panti asuhan, masih umur 21 ya, punya melahirkan, nggak disusoni sendiri mbak, nggak keluar ya, jadi nggak saman susok no gak metu. Kadang ibu-ibu tuh nggak mau menyusui karena merasa sakit, nggak keluar, sehingga wes susu formula saja dengan biaya yang begitu besar, sehingga anak-anak itu menerima tepung ya toh, gula itu sumber energi. Nanti ya didulang mie, didulang bakso. Ya toh, lek males ditukokno bakso di jalan dulang. Nanti minta donat, minta terang bulan, minta apa saja, semuanya yang karbo, semua yang manis. Jangan memarahi kalau anak itu sampai jam 11 malam belum tidur. Anak-anak sekarang, ya Pak ya. Karena terlalu banyak energi. Kok diceples, dipukul dia akan loncat terus, tidak ada diamnya. Lain dengan anak ASI. Anak ASI itu sehat, tidak pernah sakit, paling sakit demam sebentar. Dia tidak pernah alergi, ya, kecerdasannya melebihi dari, ya, jawab sendiri ya, lebih pinter. Pak SBY itu mengaku bahwa dia menyusu ke ibunya sampai umur 3 tahun, Pak SBY. Bapak Ibu dan Saudara, saya menyaksikan banyak ibu-ibu, orang-orang yang sudah memberikan bukti bahwa anak ASI itu menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Nah,
ketika ibu memberikan yang terbaik, disitulah kita menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak kita. Karena Allah kita itu adalah Allah yang menyusui. Tahu kalimat El Shaddai? Tahu ya? El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai itu dalam bahasa Ibraninya adalah Allah yang memberikan perlindungan, makanan, ya, melindungi sebagai seorang ibu. Allah itu seperti seorang ibu yang menyusui anak bayinya. Jadi menyusui itu adalah alkitabiah. Wong Kristen banget itu. Karena El Shaddai tadi, ya. Nah, ketika ibu bertanggung jawab, ini akan membuat anak-anak memiliki kekuatan mental yang baik. Disitulah kita sedang menanamkan nilai-nilai iman. Bapak ibu enggak usah soro-soro. Karena anak-anak ASI yang dipeluk oleh ibunya tiap-tiap waktu, dipeluk oleh ayahnya tiap-tiap waktu, menjadi anak-anak yang hebat mentalnya. Oleh karena itu, mengapa terjadi seperti anak membuli temannya, anak yang berani memperkosa temannya, ada hamba Tuhan, ada pendeta, ada orang-orang dewasa yang melakukan hal-hal seperti ini, karena masa lalu mereka tidak memiliki cinta yang lahir dari seorang ibu yang takut akan Tuhan. Akhirnya timbul mental yang seperti ini. Dia ingin dapat sesuatu yang enak, yang sepertinya membahagiakan, tapi dengan cara-cara yang seperti itu. Karena orang tua tidak memiliki tanggung jawab memberikan cinta yang ilahi. Berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, anak diajak untuk terlibat di dalam urusan orang tua. Bu Asilia ini selalu bersaksi pada saya. Bu Asilia ini anaknya yang pertama kelas 4 SD, yang kedua umur 3 tahun, ya, Abraham dan Gracia. Bu Asilia selalu cerita, Bu, anak-anak ini mesti tak ajak doa. Nanti doanya gantian, ya papanya, lalu Bram, bisa-bisanya, ya Gracia. Ternyata anak umur 3 tahun juga bisa berdoa, mendoakan neneknya, mendoakan ponakannya, mendoakan tetangganya, mendoakan supaya dagangannya lancar dan terusnya. Bisa dilakukan, bisa. Kemudian Bram ini dijak terus sama papanya kalau pelayanan kemana-mana, dibonceng. Kami pulang dari Blitar ya Pak, Pak Retno menikahkan anaknya dari GBI juga ya, diaspora. Nah kami pulang nyampe kantor sudah 8:30 malam. Saya tanya, mana Bram? Ikut papanya Bu, biar latihan. Ikut apa? Ada kebaktian keluarga di mana? Di Wagir ya, pulangnya malam. Ketemu saya, anak ini sudah ngantuk, sudah kayak lemes gitu. Ayo salim sama Oma Enda, salim. Bapak Ibu dan sudah mbak ngunggul no Mbak Asilia ya, mulai aku gak ngul kata gonceng sama Mbak Enda. Bukan masalah itu. Ini kesaksian yang nyata bisa ditanggap ya. Anak-anak ini sudah dilatih sejak kecil bagaimana dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bapak Ibu, saya juga memiliki anak yang satu-satunya ya. Tapi bersyukur sampai hari ini belum pernah membuat saya menangis. Itu ya. Karena sejak mengandung saya terus mengucapkan firman Tuhan, saya terus puji-pujian, saya terus penyembahan, saya iso-iso nih, gitu ya. Maksudnya apa? Dengan keterbatasan fisik, karena saya mengajar, saya harus mengerjakan segala sesuatu yang di rumah, saya berusaha setiap hari dia harus mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak pelayanan kemana-mana. Sampai dia bertumbuh. Ketika saya tanya, "Leng, kok besok jadi apa?" Pelukis. Hati saya ini hancur, aku kepingin anak udah di pendeta. Mbahnya juga, ini jadi hamba Tuhan, yuk didoakan jadi pendeta. Tidak jadi pendeta Pak. Tapi ternyata dia telah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan sampai hari ini. Apa yang dia kerjakan talentanya untuk pelayanan Tuhan. Ya, dia bekerja di CBN,
Itu adalah lembaga yayasan dari Amerika yang ada di Indonesia. Itu OBOR, Yayasan OBOR Indonesia. Itu memproduksi film-film rohani ya. Sekarang ini sedang memproduksi parenting, pendidikan anak, pendidikan keluarga Kristen. Dan dia nggarap itu. Bapak Ibu dan Saudara, sampai hari ini saya tidak perlu susah-susah anak gereja pelayanan, enggak. Karena dia telah melihat orang tuanya, apa yang orang tuanya lakukan. Bapak Ibu dan Saudara, berikutnya, kalau kita mau memilih anak kita dan keluarga kita adalah orang-orang yang memiliki kuasa untuk mengatasi masalahnya, untuk mandiri, ya, maka kita harus membawa hidup kita adalah orang-orang yang bisa menyalurkan, mengimpartasikan. Saya tuh pengen pakai bahasa yang enak gitu ya. Impartasi ki opo to Bu itu. Jadi gini, apa yang ada dalam diri kita ini akan transfer gitu loh ke anak kita. Gitu loh ya. Nah, kita tidak mungkin ngomel tiap hari. Ya, kita juga tidak bisa jagakno guru agamanya di sekolah. Kita tidak bisa jagakno dia di sekolah minggu. Tapi orang tua yang memiliki kuasa ilahi itu bisa mengimpartasikan itu kepada anak-anak. Loh Bu, gitu tuh nanti enggak nakal ya. Namanya anak ya, ketika tidak sesuai dengan keinginan. Maunya kita tuh kan anak-anak harus duduk manis, sendakep gitu ya. Guru minggu kan gitu. Kalau enggak duduk manis, kakak enggak bercerita. Sering begitu ya. Anaknya diancam-ancam ya. Lek gak duduk manis gak dapat hadiah. Biar gak pulang. Itu ngancam. Padahal anak-anak kan tidak bisa duduk diam begini toh. Saya sering sekali memberikan pembinaan guru sekolah minggu ya. Banyak guru-guru sekolah minggu yang akhirnya nangis Bu. Karena dia merasa tiap kali mengajar ngancam. Ayo, lek gak mau berdoa, ayo gak mau tutup mata, diculek ambil Tuhan. Nah, penyesatan ya toh. Penyesatan datang dari mana gitu ya. Sampai hal seperti itu. Nah, inilah yang harus diperbaiki dalam parenting pendidikan Kristen. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita nggak memiliki kuasa ilahi itu, kita juga nggak bisa mengimpartasikan kepada anak-anak. Jadi sampai hari ini saya selalu mengingatkan bagaimana kita menanamkan, mengokohkan iman itu kepada anak-anak sampai mereka bertumbuh adalah dengan hidup kita. Kita tidak bisa menyerahkan kepada orang lain. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Baik Bapak Ibu, yang terakhir. Akhirnya kita akan menjadi mengubah pola pikir kita ya, mengubah pola hidup kita bahwa kita akan mempersiapkan generasi penyembah Allah. Penyembah, pemuji Allah. Dan itu tidak melalui proses yang mudah. Semuanya berawal dari kita, orang tua. Bu, lah saya ini dulu agamanya beda, saya jadi orang Kristen masih baru Bu. Wis telat Bu. Tidak ada kata terlambat. Bila kita sungguh-sungguh memiliki hubungan yang lekat erat dengan Tuhan, pertobatan yang sungguh, Tuhan sanggup mengubahkan. Karena apa? Setiap orang yang percaya di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Dia sudah tinggalkan manusia lama, dia menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan itulah mulai untuk menapaki kehidupan dengan lekat erat dengan Tuhan. Wis jangan lagi tolah-toleh, apalagi noleh masa lalu ya. Tidak ada gunanya. Jangan menoleh mantan ya. Koyok mangan jangan nget-ngetan. Duh. Nah, oleh karena itu miliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Undang kuasa ilahi itu dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakan. Karena terus terang saja masalah semakin banyak, tapi kita tidak menciptakan masalah. Kita bukan pencipta masalah. Kalau masalah itu boleh datang, itu alat Tuhan untuk memproses kita menjadi lebih murni. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara,
baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah atau yang akan menikah, yang sudah punya anak atau yang belum punya anak, yang sudah punya cucu maupun yang belum. Semua tanggung jawab itu pada diri kita. Bagaimana kita memiliki kuasa kalau kita tidak memiliki iman yang kokoh kuat di dalam Tuhan? Bagaimana kita melahirkan generasi yang kokoh imannya untuk menerima kuasa Tuhan kalau kita tidak hidup lekat erat dengan Tuhan? Saya minta singer dan pemusik, saya ingin mengajak jemaat untuk menyampaikan bahwa hanya Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Setuju? Jangan kita mencoba untuk berot ya. Berot itu bukan joget. Berot itu melawan ya. Jadi itu artinya. Berot itu melawan, bukan joget. Percaya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, wes jangan berot. Apapun yang terjadi. Karena sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Kita dan seisi keluarga kita diselamatkan. Dan keselamatan datang dari Allah adalah keselamatan kekal yang tidak diberikan oleh dunia ini. Yesus Tuhan, haleluya. Sekarang